Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur mari selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita semua, yang alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Allah juga masih limpahkan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berhadir di rumah yang mulia ini dalam rangka untuk mengikuti pengkaderan, ya, pelatihan kader tingkat 1 Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Batufat Timur. Kemudian selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan pengetahuan, yang penuh dengan segala macam teknologi yang seperti kita rasakan saat ini, ya. Kemudian yang kami muliakan Imam Besar Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya, Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas serta seluruh jajarannya, pada Ketua Remaja Masjid dan seluruh kepengurusan remaja masjid yang ada pada hari ini, dan juga tak lupa kepada panitia pelaksana acara pengkaderan pada hari ini, dan juga seluruh para peserta pengkaderan, ya, pelatihan kader yang pertama tahun 2019 Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan. Sebelum kita jauh ke depan, nanti ada beberapa materi yang saya lihat materinya ini berat sekali. Integrasi pemuda akademis berbasis intelektual yang berakhlakul karimah. Yang indahnya yang terakhir, berakhlakul karimah. Yang integrasi pemuda akademis itu terlalu tinggi, ya, keren bahasanya, ya. Bisa dipahami kah? Keren, ya. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti itu bahasa dari mana itu. Integrasi pemuda akademis. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba pelajari apa itu, ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Jafar, alamat tempat tinggal di Batufat Timur, pekerjaan PNS. Siapa namanya? Inisial huruf pertama saya J. Apa? J. Nanti saya suruh kalian memperkenalkan diri satu persatu, ya, dan di kertas yang sudah dibagikan, ada dibagikan kertas, nanti ditulis inisial huruf nama awal kalian. Saya inisial huruf awalnya J. Kalian nanti namanya siapa? Kalau kebetulan yang putri ada namanya Jamilah, kan J juga, ya. Nanti dah satu persatu diperkenalkan. Saya sudah memperkenalkan, nama saya Jafar dengan inisial J, dan J itu punya banyak makna selain nama saya. Bisa artinya jaya, ya. Apa yang positif apa dari J? Ya, jamaah juga. Apa lagi? Bahasa Arabnya surga, jannah. J. Jamil. Dari huruf J. Nanti saya minta kalian masing-masing juga bisa membuat inisial dari awal huruf nama kalian dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya, sambil berpikir, asah intelektualnya, ya.
Dapat kan? Dipahami kan? Nah, yang penting dipahami dulu. Yang penting udah dipahami. Nanti kita jalan itu pelan-pelan. Nah, ini yang dari Belang Mameh berapa orang? Putra? Berapa? 4. Nah, Batu Pak Barat? 3. Batu Pak Timur? 3 juga. Yang putri? Belang Mamehnya? Rame? Ada yang sembunyi kok di belakangnya. Padahal di depan tuh kosong. Terus yang Batu Bat Baratnya? Lainnya Batu Bat Timur semua. Baik. Jadi kita awali yang pertama sekali, coba kalian buat inisial nama awal, huruf awal dari nama kalian. Tulis saja yang besar, sebesar apa itu? Kertas itu enggak apa-apa. Namanya nggak usah disebutkan, tapi inisial huruf pertamanya saja. Contoh tadi sudah, nama saya Jafar, jadi huruf J. Nah, begitu. Kalian juga demikian, siapa yang namanya? Huruf awalnya saja, tulis besar-besar. Sudah? Oke. Saya mau tanya, coba didengar baik-baik. Yang huruf awal namanya A, coba angkat kertasnya. A. Tunjukkan mana A. 1, Putra. Yang putri nggak ada. 2. Ada. Ada belakang nggak? Udah. 2. B. Huruf B. Nggak ada. Oke, lewat. Huruf C. Biasa putri ada pakai cut. Nah, ada nggak? Enggak juga, berarti nggak ada cut di sini. D. Dah 1 Putra. Putri 2. Dah. A B C D E. Nggak ada. F. Oke. G. Nggak ada. H. Oke. 1. I. Tunjukin kertasnya, jangan usah angkat tangan. Tunjukin aja kertasnya, angkat. I. Ya. J. K. L. Oh, ini banyak semua hurufnya ya. M. N. O. P. Q. Ada R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Nah, Z yang banyak. Kalau saya baca nomor dari abjad dari huruf awal sampai terakhir, yang saya bacakan langsung angkat ya. Siap-siap kalian, jangan ragu-ragu, angkat terus hurufnya. Oke? Dimulai. A. Enggak siap. Mana tadi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Ya, Z-nya nggak usah.
Nah, ada. Nggak usah disebut nggak apa-apa. Biar kita tinggalin yang Z. Yang lain disebutin, dia enggak. Ya, Z mana? Oke, baik. Biar tidak tegang, waktu udah siang, tinggal ngantuk. Ya kan udah hilang sekarang ya. Udah siang-siang kan? Nah. Oke, kita mulai. Ini ada tulisan integrasi. Apa itu integrasi? Ayo coba, ada yang tahu? Integrasi. Dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Gimana? Iya. Pembauran, menggabungkan untuk bersatu, tidak terpecah belah, tidak bercerai-berai. Itu namanya integrasi atau integrat. Nah, kalian ini dari Damame, dari Batupat Barat, dari Batupat Timur bersatu di bawah naungan Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Iya, integrasi. Kemudian pemuda, dan juga pastinya ada pemudi, ya, pemuda akademis. Akademis itu apa? Ya, pelajar, keahlian. Terus lainnya, ada lagi yang berpengetahuan. Setahu kita akademis itu apa? Tempat sekolah gitu ya. Nah, perguruan tinggi, ya kan gitu, akademi. Ini ada S-nya, akademis. Jadi kedekatlah di situ, nggak jauh kan? Tempat menuntut ilmu, artinya pemuda yang sedang belajar, ya, berkarya, ya. Jadi bersatu. Kalian masih belajar. Ada tamat SMA, ada yang udah kuliah, ada juga. Nah, itu berarti kalian masih dalam posisi belajar akademis. Kemudian berbasis intelek. Kalau akademis tadi pemuda, oke. Berbasis intelek. Intelek itu apa? Intelektual. Apa? Pemikiran yang baik. Yang lainnya ada. Kita diberikan akal untuk berpikir, yang membedakan kita dengan hewan, ya. Jadi kalau kita cuma kerjaannya makan, minum, tidur, sama dengan hewan. Bedanya di mana? Kita punya akal, ya, intelektual. Integrasi pemuda. Integrasi tadi ada dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau pemuda, innal fata may yaqulu ha anada. Pemuda itu yang berani mengatakan inilah saya, dengan kemampuan saya, dengan pengetahuan saya, dengan kehebatan saya. Bukan pemuda yang menganggarkan orang di belakangnya. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bapak saya jenderal, bapak saya camat, bapak saya ini. Itu bapak dia, bukan dia. Dianya mana? Apa dia punya? Apa dia mampu? Apa dia bisa? Itulah kalian nantinya. Sebagai pemuda harus berani tampil di depan dengan kemampuan kalian. Siap enggak? Kita belajar nanti pelan-pelan, ya, dan harus siap, ya. Kemudian dalam hal pendidikan, tadi dalam Al-Quran juga disebutkan yarfa'illahul ladzi. Lanjut coba. Mana tak? Minkum ilma darajat. Betul ilma
minkumud darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang lain. Itu ke dalam hal akademis. Ya. Kemudian intelektual, dalam Al-Quran juga disebutkan wa ikhtilaful laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, walladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilaful laili wan nahar la ayatil liulil albab. Orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kita biasanya cuma untuk mengetahui saja bacaan kalimat Arabnya lalu artinya. Seringkali kita tidak mencerna untuk memahami makna, hakikat atau tujuan daripada ayat tersebut, kan sering kita nggak tahu. Ya, yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, coba pahami itu. Walladzi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berpikir tentang langit dan bumi dan segala isinya kalau langit dan bumi. Sampai yang hari ini sedang terjadi, yaitu wabah pandemi virus. Itu kan bahagian dari alam langit dan bumi. Ada penciptaan dengan demikian sehingga orang-orang yang berpikir mencari obat. Apa obatnya? Itu menggunakan dia dengan ilmu-ilmu dia, intelektualnya itu, ya. Kemudian waqtilaful laili wan nahar, dan memikirkan tentang terjadinya perubahan waktu antara siang dan malam. Kok bisa ada siang, kok bisa ada malam? Untuk apa adanya siang? Untuk apa ada malam? Ngapain kita siang? Ngapain kita malam? Itu dipikirkan, bukan cuma hanya yang seringkali kita ini menjalani tanpa kita tahu hal apa yang sedang kita jalani, itu yang sering. Maka dengan ada kalimat intelektual ini kita mempunyai akal pikiran, kita pergunakan. Contoh lain saya ingin tanyakan ke kalian. Mungkin tadi juga ada makan ya. Tadi pagi ada sarapan, kemudian nanti barusan dikasih snack. Kalian makan kan snacknya? Coba sekarang saya minta kalian yang paham definisi, pengertian daripada makan itu apa. Tiap hari loh kita kerjain itu pekerjaan. Iya, sering. Ada yang paham apa itu makan? Makan. Coba. Makan adalah, ayo kurang besar suaranya. Sesuatu hal yang kita lakukan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, terus fungsi perut kita masuk batu gitu. Ya, apa lagi? Ya, 50% betul. 50% dah betul. Nah, kurang sempurna dikit lagi. Ada yang mau nambahin? Coba. Yang putra, masih kalah sama cewek. Mana putranya? Burhan, apa makan? Oh, makan banyak kali. Coba, apa itu makan? Makan segala sesuatu yang masih makan. Yang pertama dulu mengisi daya tenaga, mengisi benda yang halal kita makan, selama itu baik untuk mengisi tenaga supaya bisa melakukan hal aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan. Dia sebutkan tujuan. Makan. Itu tujuan. Makannya apa? Makannya yang padahal semua kita itu mengerjakannya
dan sesungguhnya memahaminya hanya sulit mengucapkannya. Iya. Ya. Memasukkan makanan ke dalam mulut, dikunyah, ditelan, itu namanya apa? Makan. Gampang kan? Iya. Kok susah banget tadi? Di mana susahnya? Padahal hanya memasukkan makanan ke dalam mulut, dikunyah, selesai. Iya. Nah itu gampang. Seringkali kita mencari hal yang sulit sehingga menjadi sulit. Tidak pernah kita mencoba memudahkan suatu hal yang sulit. Ini gunanya akal intelektual kita. Jangan pernah mempersulit sesuatu hal, karena sesungguhnya hal itu adalah mudah yang kita persulit. Beda kita dengan makhluk yang lain, ya. Oke. Kemudian yang inti daripada semua itu adalah yang berakhlakul karimah. Jadi kesatuan dan persatuan yang dihimpun dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Remaja Masjid di sini, yaitu pemuda akademis yang belajar, berilmu pengetahuan, berbasis intelektual, yang menggunakan akalnya untuk berbuat, berpikir dan bekerja, namun dasarnya, basisnya tidak hilang, yaitu akhlakul karimah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Ini intinya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh BKM, oleh imam masjid, bahwasanya untuk masuk ke masjid itu ada adab, ada aturan, ya. Bukan hanya sekedar kita paham, tetapi lebih penting adalah pengamalan. Ya, pengamalannya. Kalau kita sudah amalkan, lalu kita pahami, kita kerjakan. Dan tentunya kalau adab sudah dijaga, kita berarti sudah berakhlak. Ya, adab itu penopang daripada segala aktivitas kita. Nggak ada gunanya ilmunya tinggi kalau orang itu tidak beradab. Al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu di atasnya ilmu. Ya, baik. Nah, masih ada waktu ya, habis. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 12.15. Nah, sebelum dilanjut, coba ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak ada yang tanya, saya nanti yang bertanya. Kalau saya yang tanya, pertanyaannya tinggi-tinggi, berat-berat, tapi enggak jauh dari nama, inisial nama kalian. Coba siapa yang mau bertanya? Enggak ada? Enggak? Oke, ya sudah. Sekarang gantian saya yang bertanya. Diawali dengan inisial huruf A. Angkat tangan, angkat apa kertasnya coba. Satu, yang putri, yang putra. A. Coba berdiri setengah badan, jangan sampai berdiri total. Pakai lutut coba. Yang di belakang sana, yang putra. A. Setengah aja, ya, seperti itu. Sebutkan hal positif untuk mendukung inisial namamu tentang huruf A itu. Apa yang positif dari A itu? Amanah. Alhamdulillah. Apa pengertian amanah? Berarti dapat dipercaya. Insyaallah, alhamdulillah. Yang satu lagi yang putri, A. Akal. Iya, akal.
Itu orang sana jujur, ini orang ini berakal, kan gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Oke. Amanah, akal. Huruf abjad terakhir Z, angkat kertasnya. Berapa orang Z? Paling belakang Z. Iya. Hah? Bunga. Zahrah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia Z apa? Z dengan bahasa Indonesia. Zakat. Semoga rajin membayar zakat. Alhamdulillah, amin. Yang di tengah ini coba apa Z? Zikir. Banyak-banyak berzikir ya. Ala bizikrillah tatma'annul qulub. Yang di sini Z tadi siapa? Apa arti ziarah? Orientasi kalau cerita ziarah langsung ke kuburan orang ini. Iya, ziarah itu berkunjung, menziarahi orang sakit, ziarah ke tetangga, ke keluarga, ya berkunjung ziarah. Udah. Di bawah Z apa? I, nggak ada I. Ya, coba I. Apa? Yakin. Yakin. Yatim. Yakin kan? Hakul yakin. Yakin. Yakin dia. Ikut acara ini pun dengan yakin dia kan? Bisyur. Nah. Terus di bawahnya Y, X. Bawahnya lagi W, X, Y, Z. W, U. Ya, coba. Ya, dia cita-citanya harus sampai umroh sebelum nikah. Alhamdulillah. Iya, sebelum nikah, jangan habis nikah. Sebelum nikah insyaallah. Ya. Amin. Terus T. Burhan apa T? Takwa. Takwa. Ya. Takwa. Takwa. Apa arti takwa? Berserah diri kepada Allah. Tawakal. Takwa. Ittaqullah. Takwa pada Allah. Takut, takwa. Nah. S. Putra. Sejahtera. Ya, sejahtera. Sejahtera. Ya, nanti kalau bangun usaha judulnya sejahtera. Toko sejahtera, rumah makan, ya pokoknya sejahtera ya. Sejahtera. Yang putri siapa? S. Apa? Sedekah. Belakang tuh ada putri juga. Apa? Sekarang. Sabar, ya. Sabar. Semoga sabar terus ya. Nah, nggak rapat makan juga, sabar. Nggak dikasih jajan orang tua, sabar ya. Alhamdulillah. B, C, D, ya D. Nah, alhamdulillah jadi orang kaya dia. Alhamdulillah. E, F. Nah, kamu. Bayar fitrah. Jadi, fitrah itu apa? Bersih, suci. Yang sini? Faedah. Hidup itu harus berfaedah. Khairun nas anfa'ahun linnas. Jadi yang sangat bermanfaat bagi orang yang lain ya sebagai manusia. Apalagi F, G, H, I, H, A. Iya, kamu yang menjaga agar ikatan remaja masjid nanti harus selalu harmonis ya. Jadi satpamnya nanti akan mengikat. Terus I,
Apa itu? Ikhlas. Nama masjid kita Al-Ikhlas. Ya, terus nggak ada, saya jujur. Terus K kuat. Jadilah wanita yang kuat. KIJKLM. Ya. Apa belakang? Coba. Apa yang diberi? Itu awalan itu pakai M. Ya, beri itu kalimatnya. Pakai M, memberi. Coba ini. Muslimin. Muslimin. Jadi orang muslim yang baik. Coba yang lain itu belakang apa M? Maju M. Apalagi mundur M. Itu yang positifnya ambil maju. Makan. Maafkan. Maaf. Ya boleh karena M juga maaf. Nah, ya. Maafkan. Udah habis makan P. Siapa yang belum? R ya. R ya. Coba. Ramah. Apakah kamu ramah? Ramah ya? Ramah. Udah habis semua? N. Ada N, siapa? Coba. Apa? Ya. Jadi N nasihat, suka memberi nasihat dan jangan pula memberi saja tapi juga menerima nasihat ya, terutama dari orang tua. Udah semua dapat. Ada yang tertinggal enggak? Sudah semua? Nah. Baik. Sebelum kita akhiri, satu lagi saya tanya. Ada yang mau bertanya? Tanya apa aja boleh? Enggak? Kok kalian itu malu-malu bertanya? Kalau nyari alamat malu bertanya? Sesat? Atau malu bertanya jalan-jalan? Coba bertanya. Burhan, buat pertanyaan. Zahra, mana Zahra? Buat pertanyaan. Enggak ada? Baik. Sekali lagi sebagaimana yang dicontohkan tadi, sesuatu yang kita lihat kita coba definisikan, kita coba mengartikan, memahaminya. Ya, contoh tadi kan makan, yang sering kita lakukan, tetapi kita tidak tahu menjelaskan pengertian daripada makan. Tentang hal lain juga coba. Apa contoh lain? Misal huruf Z tadi. Mana Z? Yang itu belakang baju merah. Z ya. Tadi apa positifnya? Zakat. Apa pengertian, pemahaman yang kamu tahu tentang zakat? Memberikannya kepada itu, kita memahami suatu kalimat itu dulu masing-masing. Kalau huruf A tadi siapa? A. Apa tadi? A-nya? Amanah. Apa pemahamanmu? Amanah itu apa?
dipercaya. Ya, artinya kalau orang menitipkan sesuatu pada kita, ya kita jaga titipan itu sampai bisa diambil lengkap. Baik, waktunya udah habis. Ya, nggak ada juga yang mau tanya. Saya kasih pertanyaan PR untuk kalian masing-masing. Huruf inisial yang sudah kalian buat itu kalian terjemahkan dengan bahasa yang kalian pahami. Ya, bukan untuk saya, untuk kalian sendiri. Nggak perlu dikumpulkan PR-nya. Ya, terus terakhir sebelum saya tutup, ini kalian kan calon-calon orang hebat yang bakal jadi pemimpin masa depan. Ya, maka kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Namun ingat bahwa akhir dari seluruh cita-cita, seluruh kehidupan adalah mati. Mati menuju akhirat. Sehebat-hebat kita di dunia, ujung-ujungnya kita ke akhirat. Maka akhirat itu berarti mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa enggak selagi masih hidup, selagi masih sekarang kita langsung menyegerakan diri dekat kepada Allah? Karena tujuan akhirnya ke sana. Iya, dekatkan diri kita dari awal, dari sekarang, selagi masih muda, dekatkan diri dengan Allah dengan segala amal ibadah. Jadilah ulama-ulama yang intelek, ya, ulama yang intelek. Sebelumnya sebelum jadi ulama intelek, awal-awalnya jadi intelektual yang mengerti dan memahami agama. Ya, jadi ulama yang intelek atau intelektual yang memahami agama. Agama bukan hanya sekedar ibadah, salat tanpa kita tahu, tapi juga harus dimengerti, diyakini dan dijalankan. Ada itu dalam istilah salat, ta'rif, ta'in, apalagi? Ada niat, ya, kemudian diikrarkan dengan lisan, bahkan dengan hati, kan gitu. Ya. Baik, untuk ini semuanya mungkin sekedar ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi, jangan lupa tujuan hakikat utama diadakan pengkaderan ini adalah untuk menguji mental, mengangkat mental kalian. Ya, saya tadi lebih cenderung kalau waktunya luas, saya suruh kalian satu persatu ke depan. Tapi karena waktu kita sudah habis, ya mungkin nanti ada waktu yang disediakan oleh panitia atau akan diarahkan oleh panitia bagaimana di antara kalian ada yang bisa tampil dari awal, dari akhir pengkaderan ini bisa tampil di permukaan, tampil di hadapan orang banyak, tampil berbicara, ya, dan memberikan arahan-arahan kepada orang yang lain. Ini tujuan, ya, agar kita bisa tampil di mana saja, kapan saja siap. Ya, itu tujuan daripada setiap pengkaderan. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, hadanallah iyana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.